Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Jejak Langkah episode yang ke-51. Kita akan melakukan kajian masih terkait dengan puasa karena kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan hikmah ini. Ada sebuah pertanyaan yang ingin saya menjawabnya dan menjadikan kajian untuk tema kita kali ini, yaitu bagaimanakah menjalani puasa di kawasan-kawasan yang ekstrim. Kawasan ekstrim itu misalnya di kawasan-kawasan yang mendekati ke arah kutub, di mana musimnya mulai bermusim 4, tidak seperti di Indonesia yang cuma bermusim 2, yaitu musim hujan dan musim panas misalnya, atau musim kemarau. Tetapi di kawasan yang bermusim 4, ada musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Di sana akan mulai terjadi durasi siang dan malam yang berbeda panjangnya. Apalagi kawasan yang semakin mendekati kutub. Di puncak musim panas misalnya, di kawasan kutub itu matahari bisa tidak tenggelam selama berhari-hari, siang terus, bahkan berminggu-minggu. Dan sebaliknya, di musim dingin, mataharinya bisa tidak terbit selama berhari-hari, berminggu-minggu, malam terus. Apalagi kalau keluar angkasa, tidak menemui siang dan malam. Maka ada yang mempertanyakan hal ini, bagaimana cara menjalani puasa di tempat-tempat atau di kawasan-kawasan yang ekstrim seperti itu. Apakah Al-Quran memberikan bimbingan, koridornya, petunjuknya kepada kita menjalani ibadah di tempat yang seperti itu? Sebelum kita menggali informasi dari dalam Al-Quran, saya ingin menceritakan beberapa pengalaman, baik yang saya alami maupun dialami oleh beberapa kawan dan sahabat terkait dengan fenomena durasi malam dan siang hari yang berbeda ketika kita berada di kawasan yang ekstrim itu ataupun sedang melakukan perjalanan. Pengalaman yang pertama adalah yang saya alami ketika saya pulang dari Amerika waktu itu, kemudian naik pesawat selama belasan jam. Nah, di dalam pesawat itu kebetulan saya duduk bersama, berdampingan, bersebelahan dengan seorang non-muslim. Ringkas kata, kemudian dia bertanya kepada saya terkait dengan ibadah umat Islam yang dikaitkan dengan pergerakan matahari dan bulan itu. Ada satu ungkapan yang menarik yang dia kemukakan dan kemudian mendorong saya untuk memberikan penjelasan secara panjang lebar, dan kemudian saya tulis di dalam sebuah buku yang berjudul Tahajud Siang Hari, Zuhur Malam Hari. Pertanyaan dia itu menarik, sebuah pertanyaan setengah statement. Dia mengatakan begini, Pak Agus, menurut saya agama Islam itu cocoknya adalah untuk orang-orang yang tinggal di negara tropis. Sebuah ungkapan yang sangat menarik bagi saya karena saya kemudian berpikir lebih jauh, kok kenapa ya ada seseorang sampai memiliki kesimpulan seperti itu? Apakah dia sedang menyudutkan ataukah sedang melakukan provokasi? Tapi saya lihat tidak. Dia rupanya ingin tahu dengan memancing statement seperti itu. Maka saya balik bertanya kepada dia, kenapa Anda berkesimpulan seperti itu? Dia kemudian melanjutkan argumentasinya. Ya, karena yang saya ketahui ibadahnya umat Islam itu dikaitkan dengan pergerakan matahari tropis. Mulai terbit di timur, kemudian naik ke atas, zuhur. Kalau di timur sebelum terbit adalah sholat subuh, kemudian zuhur di atas tergelincir sedikit, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Kata dia, Pak, itu kan pergerakan matahari tropis. Karena Pak Agus ini rupanya sering melakukan perjalanan internasional, maka mestinya tahu bahwa ada kawasan-kawasan, negara-negara di mana mataharinya itu tidak bergerak seperti itu. Tidak naik ke atas, tetapi bisa turun ke arah horizon dan berkeliling horizon itu selama beberapa hari, terutama di kawasan-kawasan yang mendekati ke arah kutub utara maupun kutub selatan.
Saya manggut-manggut, benar Anda. Karena suatu ketika saya pernah melakukan tugas jurnalistik di kawasan Eropa. Waktu itu saya berada di Belgia misalnya. Di Belgia itu pada musim panas, jam 9 malam ternyata matahari belum terbenam. Dan baru terbenam sekitar jam 10 malam. Berarti sholat maghribnya itu sekitar jam 10 malam. Bandingkan dengan di Indonesia yang maghribnya sekitar jam 6 sore. Jadi terjadi perbedaan yang seperti itu. Yang ketika ini kita teruskan ke arah utara, ya Eropa Utara mendekati ke arah kutub utara, maka durasi siang harinya di musim panas itu menjadi semakin panjang. Misalnya di Finlandia. Di Finlandia itu malam harinya cuma 1 jam. Dan siang harinya bisa berlangsung selama 23 jam. Bahkan saya mendapatkan cerita dari seorang kawan yang bekerja di Kedutaan Republik Indonesia di Moskow. Ada 2 orang, yang pertama adalah istrinya duta besar, yaitu Bu Erlin Pujomartono pada waktu itu. Dan kemudian ada seorang kawan saya yang bekerja di bidang pendidikan di KBRI itu. Mereka menceritakan bahwa di utaranya Moskow itu ada sebuah kota kecil, dulu namanya Leningrad, sekarang namanya Saint Petersburg. Di sana itu di puncak musim panas di bulan Juni sekitar tanggal 21, 22, 23 itu terjadi antara malam dan siang tidak ada batasnya. Dikarenakan jam 10 malam matahari masih terang, jam 11 terang, jam 12 terang, bahkan jam 1 malam masih terang. Padahal itu adalah malam hari. Tetapi mataharinya tidak tenggelam. Nah, mereka bertanya kepada saya, Pak Agus, bagaimana cara melakukan ibadah, sholat maupun puasa di kawasan yang seperti itu? Bukankah sholat itu waktunya sudah ditentukan, maghrib itu waktunya adalah ketika matahari tenggelam. Kemudian isya adalah ketika sudah gelap malam, hilang rona merah di tempat terbenamnya matahari itu, sudah gelap. Subuh nanti waktu fajar dan seterusnya. Padahal di kawasan ini, kata mereka, mataharinya tidak tenggelam pada saat musim panas dan sebaliknya nanti pada musim dingin mataharinya tidak terbit. Bagaimana fikihnya, fikih sholatnya itu? Dan lebih berat lagi adalah pada saat bulan Ramadan. Dikarenakan fikih puasa itu adalah dimulai dari fajar sebelum terbit matahari dan kemudian boleh berbuka ketika matahari tenggelam. Padahal mataharinya tidak tenggelam. Jadi ini menjadi masalah besar bagi kawan-kawan kita, bagi saudara-saudara kita yang berada di kawasan ekstrim itu. Seandainya itu hanya sebuah perjalanan sementara, maka itu boleh tidak berpuasa, digantikan di hari yang lain. Tetapi karena mereka tinggal di tempat itu, dan sekarang ini banyak umat Islam di kawasan Eropa Utara, ya, di Finlandia atau di kawasan-kawasan Skandinavia, mendekati kutub itu, di mana bisa berhari-hari itu ketika di puncak musim panas matahari tidak tenggelam. Maka kita harus memberikan solusi terhadap mereka. Tidak mungkin mereka melakukan puasa menunggu matahari tenggelam. Nah, itu sama saja dengan tidak boleh berbuka selama berhari-hari. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu harus ditemukan caranya. Bagaimana supaya fikihnya itu tidak keluar dari koridor petunjuk Al-Quran, tetapi bisa disesuaikan dengan apa yang terjadi atau kondisi yang menyertai di kawasan-kawasan ekstrim itu. Karena kalau tidak, secara syiar itu juga bisa menjadi masalah. Ada seorang sahabat saya, dulu rektor Universitas Brawijaya, Profesor Bambang Guritno. Beliau itu sekolahnya, kuliahnya dulu pasca sarjananya adalah di Belanda. Dan kemudian sering main ke kawasan Eropa yang lebih utara sampai di Skandinavia itu. Nah, ketika berpuasa, Pak Bambang ini diledeki oleh kawan-kawannya yang non-muslim. Aneh ya, umat Islam itu berpuasa mengikuti pergerakan matahari. Sampai tenggelamnya matahari baru boleh berbuka, padahal mataharinya tidak tenggelam. Nah, ini kan kemudian menjadi masalah terkait dengan syiar agama ini. Seakan-akan, kata Pak Bambang, agama Islam itu tidak cocok untuk diterapkan di kawasan yang seperti itu.
Oke, sahabat sekalian, marilah kita mencoba menengok ke dalam Al-Quran Al-Karim. Bagaimana sebenarnya tuntunan di dalam Al-Quran terkait dengan waktu ibadah, baik sholat maupun berpuasa itu. Secara umum, Al-Quran memang memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita, ya, koridor untuk menjalankan ibadah di dalam Islam itu terkait dengan pergerakan matahari dan bulan. Karena memang kedua benda itulah yang selama peradaban manusia digunakan sebagai patokan waktu. Meskipun di era modern ini mulai bergeser ke arah digital, ya, menggunakan jam digital. Tetapi kembali sesungguhnya asal mula munculnya patokan pergerakan waktu itu adalah menggunakan pergerakan matahari dan bulan, di mana kalendernya sampai sekarang tetap saja yang namanya sehari itu adalah mulai dari matahari terbit sampai tenggelam dan kemudian besoknya terbit lagi, 24 jam. Atau 1 bulan itu berpatokan pada perputaran bulan mengitari bumi ini 29,5 hari. Jadi tidak bisa dinafikan atau tidak bisa terlepas dari kedua benda langit itu untuk menentukan perhitungan waktu baik durasi jam maupun hari maupun bulan ataupun dalam 1 tahun. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dulu waktu sholat itu ditentukan berdasar pada melihat pergerakan matahari itu. Misalnya subuh itu adalah saat fajar, di mana rona merah di kawasan timur itu mulai terlihat. Kemudian zuhur ketika mataharinya sudah sampai di puncak langit tergelincir sedikit. Atau kalau ditaruh tongkat, ya, dulu kita pada waktu kecil itu, saya saat SD, guru ngaji saya mengajarkannya adalah waktu zuhur itu kalau kita dirikan tongkat maka bayangannya pendek, sedikit bergeser ke timur bayangannya. Nah, nanti waktu asar adalah ketika bayangan tongkat itu sama panjangnya dengan tongkat itu karena matahari sudah bergerak ke barat. Dan kemudian maghrib adalah saat tenggelam matahari dan kemudian isya adalah matahari sudah tidak kelihatan dan langit sudah kelihatan gelap. Tetapi sekarang dikarenakan kemajuan teknologi, maka semua itu sudah bisa dilakukan dengan melihat atau berpatokan pada jam digital. Sehingga di masjid-masjid itu sudah ada semua itu jam digital itu. Tidak perlu lagi melihat, ya, setiap kali waktu sholat melihat ke langit atau melihat benda langit itu. Di sana sudah ditentukan jam berapa, menit berapa, bahkan detik ke berapa gitu ya kalau mau persis, dan kemudian kapan waktunya iqomah dan seterusnya. Sudah dikonversi menjadi jam digital. Tetapi pada prinsipnya adalah sholat itu ditentukan waktunya. Nah, ini nanti akan menjadi bermasalah ketika bergeser ke wilayah yang ekstrim itu tadi. Tetapi koridor yang pertama secara umum memang ditentukan waktunya. Yang kedua terkait dengan ibadah haji, itu juga Allah menginformasikan di dalam surat Al-Baqarah 189 bahwa bulan Zulhijjah dan kemudian juga bulan-bulan Komariah yang lainnya atau bulan Hijriah yang lainnya itu ditandai dengan munculnya hilal. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 189 terkait dengan hilal bulan Zulhijjah. Yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, dijadikan sebagai patokan waktu. Mulai dari sabit tipis, sabit lebih tebal lagi, kemudian semakin tebal-tebal purnama, kemudian menipis lagi sampai hilang kembali. Itu menjadi penanda supaya manusia bisa mengetahui bilangan tahun dan pergerakan waktu. Termasuk untuk penentuan datangnya bulan baru dalam konteks ayat ini adalah bulan haji.
Nah, kemudian lebih makro lagi Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 5, di mana Allah menjadikan matahari dan bulan itu memang sebagai patokan untuk perhitungan tahun dan perhitungan waktu pada umumnya. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuraw wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Jadi secara eksplisit memang Al-Quran memberikan bimbingan terkait dengan penetapan waktu-waktu ibadah yang mengacu kepada pergerakan bulan dan matahari itu, meskipun kemudian itu dikonversi menjadi jam digital misalnya, atau menjadi sebuah kalender yang dihitung berdasar rumus dari pergerakan-pergerakan bulan dan matahari itu. Nah, masalahnya adalah ketika terjadi perbedaan durasi antara siang dan malam. Yang ini juga oleh Al-Quran sesungguhnya diberikan beritanya atau diberikan kabarnya, supaya kita aware, menyadari ada kondisi yang seperti itu. Dan kemudian nantinya Allah akan memberikan jalan keluarnya bagaimana mengatasi masalah itu. Misalnya di dalam surat Luqman ayat 29, Allah mengabarkan kepada kita bahwa memang panjangnya malam dan siang itu durasinya berbeda-beda. Kadang panjang malamnya, tetapi di lain waktu bisa panjang siangnya. Nah, Allah berfirman di dalam ayat ini. Alam tara anallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai pada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini memberikan indikasi bahwa malam bisa dimasukkan ke dalam siang, artinya lebih panjang siangnya. Di waktu yang lain justru siangnya dimasukkan ke dalam malam, artinya durasinya itu lebih panjang malamnya. Bahkan di ayat yang berbeda Allah memberitakan adanya suatu kondisi di mana malamnya itu terjadi terus-menerus. Dan siangnya juga terjadi terus-menerus. Yang ini memberikan imajinasi kepada kita pada satu kawasan yang tadi kita gambarkan di depan itu, kawasan-kawasan ekstrim, di mana di puncak musim panas mataharinya terbit ya siang terus-menerus, dan di musim dingin mataharinya tidak terbit, malam terus-menerus. Allah berfirman di dalam surat Qasas ayat 71 dan 72. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu tidak mendengar? Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bil lailin taskununa fi afala tubsirun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ayat ini memberikan peringatan dan sekaligus informasi kepada kita tentang adanya proses malam hari yang terus-menerus atau siang hari terus-menerus.
Bahkan masih dibablaskan lagi apa jadinya kalau terjadi sampai hari kiamat. Itu sesungguhnya merupakan kajian yang sangat menarik terkait dengan ilmu astronomi atau geografi yang nantinya akan memberikan gambaran kepada kita tentang pergerakan rotasi bumi itu. Di mana dengan pergerakan rotasi bumi itu, maka matahari akan terlihat seperti bergerak secara semu terhadap bumi kita. Seakan-akan mataharinya yang bergerak, padahal sesungguhnya mataharinya yang relatif diam dan buminya lah yang berputar. Dan bukan hanya terkait dengan pergerakan semu matahari itu, di ayat yang berbeda lagi, Allah menceritakan tentang adanya kawasan yang dihuni oleh suatu bangsa atau suatu kaum yang mereka terpapar oleh matahari dalam durasi yang panjang. Kawasan itu digambarkan di era atau di zamannya Zulkarnain yang melakukan perjalanan ke arah timur. Yang itu kalau kita lihat di peta di kawasan Asia Tengah itu, maka itu akan menunjuk kepada kawasan-kawasan Asia bagian utara yang mengarah kepada kutub utara. Di mana pada musim panas mataharinya bersinar terus dan menjadikan siang selama berhari-hari. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 90. Hatta idza balagha matli as-samsi wajadaha tatlu ala qaumil lam naj'al lahum min duniha sitra. Hingga apabila dia Zulkarnain telah sampai ke tempat terbit matahari di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Ayat ini memberikan gambaran adanya kawasan di mana matahari bersinar terus-menerus. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya Al-Quran sudah memberikan kesadaran kepada kita tentang keberadaan kawasan-kawasan yang ekstrim seperti itu. Lantas bagaimana Al-Quran memberikan jalan keluarnya terhadap masalah-masalah yang dialami oleh orang yang melakukan perjalanan maupun orang yang bermukim di tempat yang seperti itu. Ada beberapa ayat yang memberikan gambaran kepada kita, tetapi kita ambil 2 ayat saja yang mewakili terkait dengan bagaimana solusi Al-Quran terhadap kondisi yang ekstrim itu, terkait dengan sholatnya maupun terkait dengan puasanya. Yang pertama adalah dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wan nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima alan tusuhu fataba alaikum. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sembahyang kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ayat ini sangat menarik ketika kita cermati. Karena di dalamnya Allah menginformasikan tentang durasi malam yang berbeda-beda. Dikaitkan dengan sholat malamnya Rasulullah. Kadang-kadang 2/3 malam, kadang-kadang itu setara dengan setengah malam, dan di waktu yang lain setara dengan 1/3 malam. Di kawasan tropis di mana Rasulullah hidup pada waktu itu, durasi malam dan siang itu kurang lebih sama, 12 jam. Maka kalau 2/3 malam itu artinya adalah 2/3 dikalikan 12, ketemulah 8 jam. Jadi di suatu waktu Rasulullah itu melakukan sholat malam 2/3 malam atau setara dengan 8 jam. Tetapi menariknya di situ digambarkan atau setengah malam. Nah, setengah malam itu 8 jam, berarti satu malamnya adalah 16 jam. Kemudian dikatakan lagi atau sama dengan 1/3 malam. 1/3 malam itu adalah 8 jam, berarti satu malamnya adalah 24 jam. Atau dengan kata lain, sepanjang hari itu adalah malam hari.
Itulah kawasan-kawasan yang menunjukkan bahwa di sana matahari tidak terbit karena puncak musim dingin. Dan kemudian di kalimat berikutnya digambarkan, kamu tidak tahu batas-batas dari waktu itu. Allah yang mengetahui ukuran malam, ukuran siang, dan batas-batas waktu itu. Karena itu, kata ayat ini, ambillah yang mudah saja dalam membaca Al-Quran ketika sholat itu. Ya, tidak usah mengikuti durasi yang panjang, misalnya sholat malam 24 jam dikarenakan musim dingin. Tentu saja tidak. Ambil yang paling mudah. Ini adalah kaidah umum yang digambarkan oleh Al-Quran untuk menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang ekstrim itu. Terkait dengan sholat. Bagaimana terkait dengan puasa? Allah juga menjelaskan tentang itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Sama dengan ayat yang memberikan kemudahan bagi ibadah sholat tadi, ayat ini memberikan kemudahan bagi orang yang menjalankan ibadah puasa, baik karena sakit atau kemudian melakukan perjalanan atau berada di kawasan-kawasan ekstrim yang di luar biasanya itu. Poin pentingnya adalah Allah mengatakan di dalam ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi sahabat sekalian, Allah memberikan batas minimalnya yang boleh dilakukan oleh seseorang yang menjalani ibadah, meskipun sudah ditetapkan waktunya, tetapi kita boleh mengambil batas minimal dari durasi yang mungkin kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Karena adalah mustahil bagi seorang manusia di kawasan yang ekstrim itu, di mana matahari tidak tenggelam, kemudian dia mengikuti atau berpatokan pada tenggelamnya matahari. Itu sama artinya dengan menjalankan puasa selama berhari-hari, selama berminggu-minggu. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah seperti yang saya jelaskan di buku Tahajud Siang Hari Zuhur Malam Hari. Kita mengambil titik balik matahari yang paling ekstrim. Jadi matahari itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bergerak-gerak itu, berpindah-pindah, bergeser-geser, terbitnya agak ke arah utara, kemudian ke arah tengah di ekuator, kemudian lebih ke selatan lagi. Itu berada di lintang 23,5 derajat, lintang utara, kemudian bergerak ke 0 derajat di ekuator, dan kemudian bergerak ke selatan 23,5 derajat lintang selatan. Nah, di puncak musim panas di kawasan utara, matahari itu sedang berada, ya, berputar di sekitar 23,5 derajat lintang utara. Tidak bisa ke utara lagi. Kemudian dia berangsur-angsur akan kembali lagi ke arah ekuator dan kemudian ke arah selatan. Jadi di bulan Juni misalnya itu berada di kawasan utara, 23,5 derajat lintang utara. Karena itu di kawasan utara sedang musim panas. Matahari itu tidak kelihatan terbit di timur dan kemudian ke atas begini, tetapi bisa bergerak berkitaran, ya, mengelilingi horizon.
ketika dilihat dari kawasan yang mendekati kutub utara. Musim panas. Tetapi kemudian dari Juni, Juli, Agustus, September itu sudah berada di ekuator kembali. Kemudian bergerak lagi September, Oktober, November, Desember, mataharinya berada di lintang selatan 23,5 derajat, yang musim panas adalah bagian selatan dari belahan bumi mendekati ke kutub selatan. Dan seterusnya kembali lagi ke ekuator, dan begitulah sepanjang tahun terjadi pergerakan musim disebabkan matahari secara semu berada di lintang utara 23,5 derajat dan kemudian di waktu lain berada di belahan selatan 23,5 derajat. Maka inilah yang dijadikan patokan untuk mengukur durasi dari peribadatan, baik sholat maupun puasa dalam konteks yang sedang kita bahas ini. Ketika matahari itu berada di titik balik lintang utara 23,5 derajat, maka itu yang kita jadikan patokan. Kawasan-kawasan yang lebih ekstrim di atasnya sebaiknya mengambil patokannya adalah di garis lintang utara 23,5 derajat itu. Anda tinggal melihat garis bujurnya. Karena di garis bujur yang sama, sesungguhnya jamnya sama. Seperti Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat. Ketika garis bujur itu berada di jam 7 pagi misalnya, maka di bagian utara ya jam 7, di ekuator jam 7, di lintang selatan juga jam 7. Berbeda dengan di wilayah tengah, jam 6 karena mataharinya masih di timur. Tapi ditarik garis bujurnya dari utara sampai ke kutub selatan ya jamnya sama. Atau di wilayah baratnya Indonesia Barat, atau lebih ke barat lagi, di Timur Tengah, di Eropa, dan kemudian di Amerika. Pokoknya berada di garis bujur yang sama, jamnya adalah sama. Sehingga kita tidak akan melakukan berpuasa 24 jam itu tidak akan terjadi, karena kita mengacu kepada titik balik 23,5 derajat itu. Nah, sahabat sekalian, dengan cara ini maka puasa maksimum itu adalah di sekitar 14 jam sampai 16 jam saja, tidak sampai kepada 24 jam apalagi kemudian berhari-hari puasa. Oke ya, sahabat sekalian, ini memang perlu pendalaman secara teknis, tetapi sebetulnya saya sudah menjelaskan panjang lebar di buku yang berjudul Tahajud Siang Hari, Zuhur Malam Hari. Di sana saya memberikan tabel terkait dengan misalnya jadwal sholat dan jadwal puasa atau durasi puasa itu, ketika kita mengambil solusi yang diberikan oleh Allah bahwa ambillah yang paling mudah dari yang mampu kamu lakukan, dan kemudian secara geografis patokannya adalah titik balik matahari itu baik di utara maupun di selatan. Patokannya ada di garis bujurnya di waktu yang sama. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita terkait dengan bagaimana caranya berpuasa di kawasan-kawasan yang ekstrim itu. Jangan sampai muncul sebuah kesimpulan bahwa agama Islam ini nggak cocok untuk kawasan-kawasan ekstrim, nggak cocok untuk para astronot dan sebagainya, yang tentu saja itu tidak demikian adanya, dikarenakan agama ini adalah agama fitrah yang rahmatan lil alamin, berlaku universal bagi seluruh alam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.